Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Mustamira Sofa Salsabila SPSI MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup. Saya Rita Sepia dengan NPM 231060237 dari Prodi Psikologi Islam Fakultas Usuluddin dan Studi Agama Universitas Negeri Raden Intan Lam. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai Islam dan lingkungan hidup yang bertemakan dampak rusaknya terumbu karang bagi kehidupan masyarakat. Langsung saja untuk materi yang pertama. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian terumbu karang. Apa sih pengertian terumbu karang itu? Terumbu karang merupakan batuan sedimen kapur yang terbentuk akibat kalsium karbonat yang dihasilkan oleh biota laut penghasil kalsium karbonat yang kemudian melalui proses sedimentasi. Lalu, apakah yang disebut dengan sedimentasi? Sedimentasi ialah suatu proses pengendapan material yang ditransport oleh media seperti air, angin, es, dan geyser. Dalam terumbu karang ini sendiri terdapat berbagai jenis spesies ikan dan binatang laut lainnya, di mana terumbu karang ini juga menjadi tempat pemijahan, peneluran, dan pembesaran anak-anak ikan. Dalam ekosistem ini juga terdapat banyak makanan bagi para ikan-ikan kecil, dan juga ikan-ikan kecil ini menjadi makanan bagi para ikan-ikan yang lebih besar atau sampai. Selain itu juga, terumbu karang ini menjadi tempat berlindung, bermain, dan juga sumber pakan bagi sekelompok ikan. Namun tak hanya itu saja, terumbu karang ini juga mampu meredam energi arus laut sehingga hal ini dapat mencegah abrasi yang terjadi pada pantai. Kemudian, apa saja sih manfaat dari terumbu karang ini? Sebenarnya banyak sekali manfaat terumbu karang bagi kehidupan manusia dan juga alam. Namun kali ini kita hanya akan membahas mengenai manfaat terumbu karang bagi kehidupan masyarakat. Secara ekonomi, terumbu karang merupakan sumber perikanan tertinggi karena di dalamnya hidup berbagai jenis spesies ikan yang dapat ditangkap untuk kebutuhan pangan manusia. Selain itu juga, terumbu karang ini merupakan sumber obat-obatan karena di dalam terumbu karang sendiri terdapat bahan-bahan kimia yang telah diteliti oleh banyak menghasilkan obat bagi manusia. Selain itu juga ada beberapa manfaat terumbu karang bagi ekonomi kehidupan masyarakat. Yang pertama, karena keindahan yang ada dalam ekosistem terumbu karang ini bisa dijadikan sebagai objek wisata sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu selain itu juga dapat dimanfaatkan biota yang hidup di terumbu karang tersebut seperti rumput laut, udang, dan ikan untuk dijadikan sumber makanan maupun nantinya dapat dijual oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu ada berbagai jenis ikan, teripang, dan rumput laut yang hidup di dalam ekosistem terumbu karang ini juga yang dapat dimanfaatkan sebagai bibit untuk dibudidaya. Namun, apa jadinya bila ekosistem terumbu karang ini menjadi rusak? Adapun penyebab utama dari rusaknya ekosistem terumbu karang ini, yang pertama ialah tidak lain dan tidak bukan karena merupakan perbuatan tangan manusia, di mana mereka menggunakan pemakaian alat tangkap ikan yang merusak ekosistem sehingga ekosistem terumbu karang menjadi rusak. Di dalam ini juga ada berbagai faktor lain seperti peningkatan pencemaran mulai dari limbah maupun dari hal-hal lainnya, serta karena diakibatkan oleh pemanasan global yang memicu pemutihan karang dan diikuti oleh penyakit seperti hama yang terjadi pada karang. Mengenai kerusakan ini telah dijelaskan Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 41 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidina liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu
la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Selanjutnya yaitu mengenai dampak rusaknya terumbu karang ini bagi masyarakat. Yang pertama yaitu berkurangnya jumlah ikan yang dapat ditangkap oleh nelayan. Karena berkurangnya ikan, maka nelayan akan berkurang pula pendapatannya. Bila berlanjut, kondisi ini akan menyebabkan kemiskinan bagi para nelayan, khususnya yang tinggal di sekitaran pesisir atau pantai. Selanjutnya yaitu hilangnya pendapatan dari pariwisata. Terumbu karang seperti yang ada di daerah sekitar pesisir merupakan tempat wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan. Kegiatan wisata ini memberikan sumber pendapatan bagi warga yang berada di sekitar terumbu karang. Karena akibat dari rusaknya terumbu karang tersebut ini akan membuat pendapatan masyarakat sekitar dari pariwisata ini akan turun atau bahkan hilang. Nah, dampak yang ketiga yaitu tidak terlindungnya pantai dari gelombang laut. Seperti yang kita ketahui bahwa terumbu karang ini membentuk pembatas alami yang dapat menahan dan memecah gelombang. Hal ini bermanfaat apabila terjadi hurikan seperti topan atau tsunami. Berdasarkan dari dampak tersebut, menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun kondisi terumbu karang yang ada di lautan berstatus buruk atau rusak. Akibatnya terjadi penurunan hasil tangkapan ikan oleh nelayan tradisional berupa penurunan hasil tangkapan ikan. Dalam hal ini dapat dilihat juga bahwa penyumbang penghasilan dominan yang dirasa oleh masyarakat di desa sekitar, khususnya di sekitar pantai atau laut, yaitu hasilnya ialah dari laut. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga lingkungan alam sekitar kita agar selalu terjaga guna untuk keberlangsungan hidup kita ke depannya. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.